hari yang di 29 ya, di bulan April, 28 di bulan April, dan alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dengan melaksanakan ibadah puasa beserta seluruh kesunahan ataupun juga ibadah-ibadah di dalamnya, baik itu yang bersifat ritual pribadi ataupun juga bersifat sosial. Kemudian tentu kita sholawat dan salam setiap hari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan berbagai macam petunjuk dan juga sunnah serta perintah dan larangan dari Rasulullah SAW, banyak hal atau kebaikan yang bisa kita lakukan di dunia ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sudah menjadi bagian dari keluarga besar kajian online webinar Masjid Al-Irsyad selama 1 bulan insya Allah. Dan hari ini Selasa, rencananya adalah bersama Ustadz Ihsan Tanjung tentang ensiklopedia akhir zaman. Namun karena ada beberapa hal sehingga untuk kajian bersama beliau selama bulan Ramadan ini ditiadakan. Dan Alhamdulillah untuk kajian yang setiap Selasa bersama dengan Dr. Meti Elvina, MKet SPOG PJ Cert. Beliau merupakan dokter spesialis kandungan dan juga peneliti nutrisi dan genetika herbal berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Hari Ahad ya, hari Ahad yang lalu, sore hari juga bersama dengan Dr. Meti Elvina. Masya Allah luar biasa yang beliau sampaikan. Ini membuka cakrawala kita, membuka berbagai macam kesadaran dalam diri kita, pentingnya menjaga diri atau pentingnya menyeimbangkan apa yang sudah Allah berikan dalam diri kita, sesuatu yang sudah seimbang dari awalnya. Kemudian karena berjalannya waktu, karena terpaparnya berbagai macam partikel-partikel dari luar tubuh kita, sehingga menyebabkan ada yang tidak seimbang lagi dalam tubuh. Bahkan juga karena memang mekanisme dalam tubuh kita sendiri, ada sel-sel yang kemudian rusak mati sehingga harus berganti kembali, semuanya harus diseimbangkan. Nah, Dr. Meti sebagai beliau sampaikan pada hari Ahad sore lalu menyebutkan penting untuk kita menjaga keseimbangan dalam tubuh tersebut, dengan salah satu diantaranya adalah kita menyesuaikan makanan, kemudian juga pola tidur, pola istirahat, pola olahraga yang semuanya juga sudah Allah sebutkan. Namun penyebutannya ini secara eksplisit ada, secara implisit juga ada. Nah, yang secara implisit ini kemudian yang dikelola ataupun juga diteliti oleh para dokter, tenaga medis yang paham tentang itu. Kemudian kita, alhamdulillah, ini sebagai orang-orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh para praktisi di bidangnya, kita hanya tinggal ngikut begitu ya, apa yang sudah mereka racik berdasarkan dari Al-Quran dan juga Sunnah. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan mengkaji buku Dr. Meti tentang judulnya Nutrisi Gen Q ya, 31 jenis nutrisi dan nutrisi gen melalui tadabbur Al-Quran, yang insya Allah ini akan dilakukan setiap hari Selasa atau serial, kurang lebih selama 4 kali pertemuan atau 4 kali Selasa pada pukul 9 sampai 11 siang ya. Dan bagi Anda yang juga baru saja bergabung, selamat bergabung dan selamat berinteraksi nantinya. Ada fasilitas tanya jawab yang kami siapkan. Yang pertama melalui audio langsung, bisa mengangkat tangan Anda atau raise hand di fitur raise hand. Kemudian yang kedua dengan pertanyaan melalui kolom atau fitur Q&A, question dan juga answer. Nanti silahkan Anda bisa bertanya ke Dr. Meti. Sudah terhubung dengan tim? Baik, kalau begitu mari kita buka agenda hari ini. Ya, dan saya sapa Dr. Meti yang ada di Jambi saat ini ya, Studio Pusat di Surabaya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali terhubung di hari ini dan alhamdulillah akan rutin setiap Selasa dengan Dr. Meti ya. Insya Allah. Ya, insya Allah semoga banyak manfaat dan juga wawasan-wawasan yang bisa kita dapatkan, termasuk adanya di wawasan yang juga bisa digunakan dan disampaikan kepada orang-orang lainnya. Ini buku Dr. Meti Q ya, 30 jenis nutrisi gen melalui tadabbur Al-Quran. Silahkan dokter untuk
Ya, baik. Terima kasih. Kita mulai dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini alhamdulillah Allah izinkan saya dapat mengisi kajian kembali dengan membawa topik nutrisi genku. Qadarullah, ini adalah buku yang saya tulis bersama Ananda Aisyah. Sebenarnya ini punya latar belakang khusus karena saya berprofesi sebagai dokter spesialis kandungan. Pasti saya berinteraksi dengan para calon ayah dan calon ibu yang akan melahirkan generasi yang insya Allah kita harapkan menjadi generasi Rabbani yang menggenggam Quran dan Sunnah. Jadi buku ini sebenarnya buku yang bisa menjadi buku buku saku ya, yang bisa dipakai untuk pasangan muda ataupun yang tidak muda lagi. Jadi ini nutrisi genku sebenarnya bisa diartikan sebagai nutrisi generasi Quran atau memang benar-benar nutrisi gen kita. Nah, jadi di sini kita mulai lihat slide karena saya memaparkan topik ini agak sulit kalau tidak kita lihat sama-sama ilustrasinya. Jadi kita lihat sama-sama di slide. Seorang ayah dan seorang ibu ketika menikah berkontribusi. Seorang ayah ada 1 butir sperma dan seorang ibu ada 1 butir telur. Terjadi fertilisasi atau pembuahan. Atas izin Allah terus berkembang menjadi zigot, menjadi embrio, kemudian janin, dan akhirnya menjadi bayi yang terlahir ke dunia ini. Namun kalau kita sama-sama tafakur diri, tujuannya bukan hanya untuk tahu, namun dengan kita tafakur diri, kita semakin mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada diri kita sendiri. Ternyata dalam proses pertemuan antara sperma ayah dan sperma ibu, itu adalah suatu proses yang luar biasa, yang kejadiannya setiap 1/1 detik itu terjadi pembelahan sel dari yang 1 ayah 1 ibu menjadi triliunan sel. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Ayah, ibu, jika bahan baku bibitnya tadi tidak dipersiapkan sebaik-baiknya, maka ini akan membawa sampai ke generasi kedua, ketiga, bahkan generasi selanjutnya yang disebut dengan transgenerational inheritance. Jadi penyakit-penyakit yang bisa diturunkan. Bukan hanya penyakit kelainan bawaan cacat fisik ya. Sekarang yang marak malah penyakit-penyakit yang memang sifatnya metabolik. Penyakit-penyakit degeneratif seperti ada anak balita yang sudah menderita diabetes mellitus, ada anak balita juga yang menderita kanker gitu ya. Ada yang kanker darah, kanker otak gitu dengan usia yang masih sangat muda sekali. Padahal sang anak tadi mungkin belum mendapat makanan asupan yang terlalu lama di luar. Tapi kenapa seorang anak mendapat penyakit seperti ini? Nah, ternyata di dalam buku ini saya mencoba menjelaskan bagaimana pentingnya waktu yang sangat krusial, yaitu 8 minggu usia kehamilan. Nah, di sini yang agak menjadi polemik juga. Seorang ibu, kalau dia tidak benar-benar menyiapkan kehamilan, kadang-kadang periode 8 minggu itu terlewatkan begitu saja, atau mungkin baru sadar dia sudah hamil. Padahal 8 minggu dari hitungan hari haid yang terakhir itu adalah periode paling penting, di mana di sana terjadi penurunan materi-materi genetik dari ayah dan ibu kepada keturunannya. Jadi kita lihat di sini bagaimana ini embrio begitu menempel ke dalam rahim, benar-benar bergantung kepada seorang ibu untuk memperoleh nutrisi.
Jadi janin itu ibarat seperti parasit ya, kayak lintah yang menempel di dinding rahim. Dia hanya memperoleh nutrisi, oksigen hanya dari rahim ibunya. Nah, terbayang kalau ibunya tidak sadar dia sedang hamil, barangkali ibunya juga lupa makanan yang seharusnya diasup untuk janinnya. Nah, ini yang harus saya ingatkan, bahwa buku ini hadir adalah untuk menyiapkan masa depan generasi kita, generasi Qurani, yang benar-benar seorang ayah dan ibu paham bahwa penyakit-penyakit sekarang yang terjadi, apakah itu penyakit masa anak-anak seperti stunting, masa remaja atau masa dewasa muda menderita penyakit diabetes, jantung koroner, autoimun, sebenarnya ini ada kontribusi dari ayah ibunya. Nah, kita sama-sama lihat kembali di slide ini. 1-2 sel itu membelah, bukan hanya selnya saja yang membelah, tapi inti selnya membawa materi genetik itu juga ikut membelah. Jadi benar-benar membelah sampai ke dalam susunan gennya. Jadi kalau dibilang gen itu apa? Gen itu seperti yang hari Ahad kemarin kita membahasnya, bahwa gen itu merupakan suatu, kalau dibilang ada buku resep ya, satu lembar buku resep masakan itu yang disebut gen. Kemudian kumpulan resep makanan itu merupakan genom, gitu ya. Jadi seseorang untuk menjadi manusia, blueprintnya itu dari gennya itu. Mau jadi tinggi, mau jadi pendek, mau jadi keriting, mau rambutnya lurus, mau hitam, mau putih, itu yang membuat perintahnya dari materi genetik yang disebut gen tadi. Nah, gen tersebut berada dalam sel. Nah, dalam sel tadi yang harus terus membelah. Jadi seorang embrio itu harus membelah, ikut juga membelah gennya. Nah, kemarin sudah kita bahas pada hari Ahad, bahwa gen itu merupakan susunan DNA, dan DNA sendiri adalah susunan asam amino. Asam amino adalah mutlak harus diasup sebagian dari luar tubuh. Nah, ini yang jadi problem. Orang tua tidak paham tadi hamil, tidak sadar hamil 8 minggu, akhirnya makanannya tidak terpilih yang optimal. Jadi bahan baku untuk materi genetik DNA-nya diasup sembarangan. Nah, jadi ini yang merupakan harus perlu diingatkan. Jadi kalau dilihat di sini, kita lihat piramid ini ya. Kita lihat di sini, bisa ditampilkan slide. Piramid ini yang paling bawah itu genom. Genom adalah buku resep masakan tadi ya, atau buku blueprint hendak jadi apa sel-sel tubuh seorang manusia. Dia akan membentuk, jadi kalau kita pikir di sini asam amino tadi yang merupakan materi DNA, mau jadi hormon, mau jadi protein, mau jadi enzim, mau jadi sel apapun di tubuh, itu harus melalui gen dulu. Nah, fenomena sekarang biar dipahami, penyakit apapun sebenarnya terjadi silent dari mutasi gen. Kanker sebenarnya itu adalah mutasi gen. Jadi susunan asam amino dalam DNA-nya itu ada yang terjadi mutasi. Misalnya susunannya harus 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3 kalau kodon genetik itu 3, jadi ya bertukar tempat. Bisa bertambah, bisa berkurang, bisa delesi. Nah, jadi perintahnya jadi salah gitu. Misalnya mau membentuk 5 jari tangan, akhirnya terbentuk menjadi 6 jari tangan. Nah, itulah salah satu kalau yang sifatnya salah pembentukan pada periode-periode tertentu. Nah, jadi kenapa 8 minggu yang perlu saya soroti? Karena 8 minggu ini waktu krusial untuk pembentukan organ dasar. Mau jadi pankreas, mau jadi jantung, mau jadi otak, itu di 8 minggu pertama atau trimester pertama. Sementara trimester kedua dan ketiga hanya pembesarannya saja. Nah, ini yang harus pasangan-pasangan muda yang baru menikah atau hendak menikah gitu ya, tolong dipersiapkan bahwa untuk melahirkan generasi yang tangguh, yang membuat agama ini bisa bangkit lagi menjadi mujahid dan mujahidah, itu dipersiapkan dari seorang ayah dan ibu adalah jauh sebelum seorang wanita itu hamil. Kalau sudah hamil dan tidak tahu sedang hamil, ya begini. Akhirnya kita melahirkan generasi-generasi yang kurang tangguh. Karena tadi bahan bakunya sempat terlewatkan. Jadi kita kenal lah ini dengan sebutannya epigenetika. Jadi buku ini hadir untuk menjelaskan bahwa
betapa besar kontribusi ibu dan ayah. Dan di sini bukan hanya ibu saja yang harus memperhatikannya. Karena tadi kromosomnya juga materi genetika itu adalah 50-50. 50% dari ayah, 50% dari ibu. 23 pasang kromosom ayah dan 23 kromosom ibu. Sehingga bertemu jadi 46. Ayah walaupun tidak memberi makan, tapi ayah itu membawa materi genetik yang luar biasa juga. Bahkan satu penelitian, riset ilmiah kedokteran, perilaku ayah itu benar-benar menurun pada keturunannya. Jadi ada satu riset pada tikus jantan, diberi perlakuan tikus jantannya satu trauma, dia didudukkan di kursi kejut listrik, dan di depan tikus jantan diberikan asedofinon, yaitu buah-buahan wangi ya, seperti apel gitu. Tapi dalam posisi tikus jantannya dikejut pakai listrik. Jadi memori si tikus tadi menganggap bahwa ketika dia mencium wangi aroma asedofinon dari apel buah tersebut, dia merasa tidak nyaman. Itu tersimpan di memori sang tikus jantan. Ketika tikus itu berketurunan gitu ya, si sang tikus betina tidak punya memori ini. Ternyata ketika keturunan kedua, ketiga, keempat, anak cucu tikus tersebut ketika mencium aroma asedofinon padahal tidak dalam kursi kejut listrik, kabur. Berarti apa? Ada sesuatu yang diturunkan, walaupun bukan sifatnya physically, hanya memori, hanya sifatnya emosional, barangkali ya memori, itu juga bisa diturunkan. Itu pada tikus, bagaimana dengan manusia? Jadi kalau ada trauma-trauma masa lalu yang masih dipendam gitu ya, ketika hendak berketurunan, itu harus sudah selesai. Harus sudah dikembalikan kepada Allah untuk mendapat ketenangan, mendapat solusi, supaya tidak menjadi beban psikologis lagi yang akan bisa membawa ke dalam materi genetik dari bibit sperma sang ayah. Jadi di sini tadabbur Quran surat Luqman, bagaimana besarnya peran orang tua ya, ibu yang harus mengandung, memberi makan ketika hamil, ayah juga memberi nafkah. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi orang tua ini tanggung jawabnya besar sekali. Jadi buku Nutrisi Genku ini bagaimana kedua orang tua menjadi penanggung jawab masa depan anaknya, bukan hanya masa depan bersifat pendidikan saja, physically-nya, jadi jasadnya sang anak juga ayah dan ibu yang persiapkan. Jadi nanti insya Allah jika sudah dipublish, sudah diluncurkan bukunya bisa lebih detail lagi. Ini hanya mukadimah pengenalan latar belakang saya menulis, karena untuk memberi pencerahan kepada pasangan-pasangan muda, betapa seorang ayah dan ibu hanya beban psikologi saja bisa membawa kepada keturunannya. Ini prosesnya disebut ilmu epigenetika. Jadi kita sama-sama lihat lagi di slide. Di sini yang luar biasa, kita bisa lihat di sini, kalau dulu yang diturunkan hanya bersifatnya gen gitu ya. Ternyata environment juga bisa diturunkan kepada keturunannya. Jadi kita lihat yang warna biru itu adalah genetika. Jadi susunan DNA yang memang sudah begitulah susunannya. Sudah sunatullah, sudah begitu susunan materi genetikanya. Dan di sebelah kiri yang warna hijau ada lingkaran yang disebut environment, termasuk itu pola makan ya, bagaimana perilaku kita gitu ya. Jadi kalaupun seorang anak kembar terlahir materi gennya sama, kembar identik gitu ya. Pernah lihat ya kembar yang identik sekali gitu bentuk fisiknya. Materi genetiknya sama, tapi barangkali ini ada satu penelitian juga, ya kadarullah dari anak kembar ini terjadi perpisahan antara ayah dan ibu. Sang ibu membesarkan anak dengan memberi makan seperti porsi-porsi biasa diperhatikan. Nah, sang ayah memberi makan tidak terkontrol sehingga anak menjadi obesitas gitu, dengan makan sembarangan tidak terperhatikan. Padahal tadi awalnya dalam kandungan sang ibu mempunyai materi genetik DNA yang sama. Namun setelah lahir, setelah lahir dipapar environment dari pola hidup, perilaku ya, bisa membuat
sang anak yang diasuh ibu tidak menderita penyakit apapun, dan sang anak yang diasuh ayah menderita penyakit degeneratif, baik itu jantung koroner, stroke, kanker, dan lain-lain. Jadi jangan juga kita berpikir bahwa kalau kita sakit misalnya ini mutlak dari orang tua saja. Tidak demikian juga. Jadi kontributornya juga ada environment, lingkungan. Jadi benarlah kita harus memilih teman-teman yang baik gitu ya, sebagaimana dalam hadis, kalau hendak berteman pilih bagaimana kita kalau berteman dengan penjual minyak wangi jadi keikutan wangi, bagaimana kalau berteman dengan pandai besi jadi terikut bisa terbakar. Jadi kita environment ini yang kita harus kondisikan mendukung bagaimana seorang manusia dapat tumbuh jasad dianya dengan baik dan juga ruhiyahnya dengan baik. Jadi dalam buku saya menyoroti bukan hanya makanan saja, karena nanti orang lupa, makannya sehat diperhatikan, tapi kehidupan di luar kehidupan nutrisinya tidak diperhatikan. Jadi kalau kita lihat dari skema ini, ada 5 faktor. Yang pertama nutrisi, kedua keadaan stres psikologis, yang ketiga yang di tengah ya, toksik ya, satu radikal-radikal bebas yang hari Ahad kemarin kita bahas. Nanti saya ulang lagi 9 faktor toksiknya. Kemudian zat patogen ya, proses-proses infeksi dari mikroba yang oportunis ya. Saya menganggap mikroba oportunis karena saya pikir Allah tidak menciptakan kuman untuk menyakiti manusia. Tapi karena manusia lalai, lengah menjaga daya tahan tubuhnya, kuman-kuman yang sifatnya tidak berniat menyakiti jadi punya kesempatan untuk masuk. Jadi faktor-faktor inilah akhirnya bersama-sama memberi kontribusi terhadap perubahan kesehatan secara holistik seorang manusia. Jadi lihat di gambar, dan ini sudah di mapping, Masya Allah, materi genetika DNA itu bisa berubah gennya hanya gara-gara paparan dari stres, dari toksik, dari virus-virus juga atau kuman-kuman oportunis yang masuk dan faktor-faktor lainnya di luar dari materi gen tersebut. Jadi lihat di gambar, inilah yang akhirnya bisa bersama-sama merusak DNA damage. Lihat slide-nya. Jadi di sini kita lihat DNA damage ini, tubuh kita sudah seimbang sebaik-baiknya bentuk Allah ciptakan sebagaimana kajian saya yang pada hari Ahad yang lalu. Di sini saya akan kenalkan 9 faktor yang bisa membuat ketidakseimbangan. Yaitu pertama faktor food, makanan. Nanti kita bahas nutrisi gen yang insya Allah akan membuat pencerahan bagi kita. Kemudian water, air. Kemudian personal care product, sesuatu yang dibalur ya, yang dioles, yang dihirup gitu ya, yang jadikan shampoo, toiletries lah. Jadi personal care hygiene product. Kemudian bahan-bahan pinggan, piring, wadah makan, gelas gitu ya. Itu juga berpengaruh kalau kita sampai salah menggunakan perangkat-perangkat makan yang memang terbuat dari plastik. Hati-hati, bisphenol A ini kontributor merusak gen seorang manusia. Kemudian banyak logam-logam berat yang bisa berasal dari panci, pinggan yang terkelupas timbalnya gitu ya. Kemudian aluminium foil gitu. Terus tambah lagi makanan-makanan yang disemprot oleh pestisida yang pasti mengandung ada timbal, ada merkuri, bisa organofosfat dan lain-lain zat-zat berbahaya, logam-logam berat. Kemudian ada juga faktor-faktor yang membuat radikal bebas tertumpuk, adanya oksidatif lemak. Jadi orang-orang yang dalam kategori BMI-nya, body mass index-nya lebih, misalnya skala di atas 25 itu golongan overweight atau obesitas, ini juga merupakan kontributor membuat terjadinya perubahan dari genetik kita. Dan yang terakhir adalah chronic stress, hormon juga bisa, penggunaan hormon-hormon rekombinan, dan misalnya seorang wanita ya, hati-hati dengan kontrasepsi yang terlalu lama memapar tubuhnya dengan hormon-hormon sintetis. Kemudian keadaan kronik stres. Tadi kronik stres seperti psikotikus tadi yang mempunyai trauma masa lalu yang sangat berat. Jadi itu jangan sampai tidak selesai, tidak ikhlas menerima takdir misalnya ya. Karena ini luar biasa, bisa merubah materi-materi gen kita. Kalau gen sudah berubah, sel yang akan membelah ini jadi salah komando. Jadi macam-macam fungsinya, harusnya bertumbuhnya malah melambat, atau kalau menjadi berlebihan menjadi kanker gitu ya. Ini berhubungan sekali.
Jadi di sini buku Nutrisi Genku bukan hanya menyoroti soal pola makan. Pola makan tidak masalah. Kalau mungkin makannya sehari sekali gitu ya, tapi mencukupi makronutrien dan mikronutrien yang esensial, tapi kita hatinya bahagia, lingkungannya bersih, tidak punya trauma masa lalu, tubuh tidak terlalu overweight, insya Allah gen kita akan baik-baik saja. Nah, nanti lebih detail ada di buku, kalau ini saya cuma menceritakan. Nah, jadi kalau yang pertama kita bahas adalah makanan dan minuman dulu. Fitrah manusia itu di dunia butuh makan dan minum. Memang ciri-ciri makhluk hidup itu ada 9 ya, makan, minum, bernafas, bergerak, berketurunan ya, beradaptasi, iritabilitas, macam-macam. Nah, salah satunya adalah makan dan minum. Jadi, kenapa harus makan dan minum? Kita ini kan seperti kalau kita kemarin tafakur, kita ini bukan pemilik diri kita utuh. Kemarin sudah kita bahas bahwa setiap hari 50-70 miliar sel tubuh kita harus mati terprogram, harus diganti. Jadi kita ini seperti punya tubuh yang fata morgana. Jadi barangkali hari ini kulit saya di sini, besok sudah terkelupas saat mandi, dibawa aliran air di selokan, lanjut masuk ke tanah, terus menjadi saripati tanah untuk disedot pohon pisang. Jadi berubah. Jadi materi tubuh fisik jasad ini tidak kekal gitu. Memang benar-benar dunia ini fana. Kita sebagai makhluk hidup saja, setiap hari sel tubuh kita berganti, harus mati terprogram. Dan itulah makanya perlu makan dan minum, karena perlu bahan baku agar sel yang tadi 50-70 miliar itu yang harus mati terganti, tumbuh kembali menjadi sel tubuh. Karena kalau tidak seimbang, bisa jadi sekarang kulit saya tumbuh sampai ke arah depan ya, bulu matanya panjang gitu, gigi juga bertambah panjang. Tapi Masya Allah, Allah maha detail gitu ya, membuat tubuh kita sangat sempurna sehingga terjadi keseimbangan yang terus terjadi secara regeneratif. Jadi paparan-paparan sel tidak mampu beregenerasi karena coding dari DNA yang tadi dirusak paparannya dari faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, itulah yang kita harus tahu. Di sini nutrisi bukan hanya nutrisi sifat makanan, tapi juga nutrisi ruh ya, nutrisi yang jangan sampai stres, jangan sampai memberikan paparan ke kulit yang hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi di sini zat makanan itu mempunyai pengaruh terhadap gen manusia, dapat secara langsung maupun tidak langsung. Pada kondisi tertentu, zat makanan yang dimakan memiliki resiko penyebab timbulnya penyakit. Dan zat makanan tersebut juga mempengaruhi besar tidak tubuh seorang manusia. Jadi kurang asupan ya, malnutrisi gitu ya, defisiensi zat gizi ya pasti tumbuhnya tidak optimal. Kemudian juga mempengaruhi daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh inilah yang memang harus kita kuatkan dengan memasukkan asupan nutrisi. Jadi kalau kita kembali tadabbur ayat-ayat Al-Quran tentang makanan, dari Quran Surat Al-Baqarah 168, Allah berfirman, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Ini petunjuknya, makanannya halal, diperoleh secara halal, dibeli dengan harta yang halal ya, bukan dari harta hasil rampasan misalnya. Kemudian baik, toib ya, dan terdapat di bumi. Nanti kita maknai kenapa harus terdapat di bumi. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian di Al-Baqarah 172 juga Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Jadi ayat-ayat Al-Quran tentang makanan ini sangat banyak. Kita bisa melihat bagaimana Allah juga berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, kerjakanlah amal kebajikan, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebenarnya kalau kita sudah menjadikan Quran pedoman, tanpa harus baca buku nutrisi genku pun kita sudah harus baik-baik. Baik makannya, berperilaku yang baik, memperoleh makanan dari rezeki yang baik gitu ya. Karena sesungguhnya dengan begitulah terjadi penjagaan jasad kita juga secara tidak langsung. Jadi kalau ada satu lagi nih, walaupun sudah baik, karena dibilang ini baik, misalnya madu baik, kurma baik,
terus makannya berlebihan gitu, minum madu 1 liter sehari gitu ya, makan kurma 1 kilo gitu. Ya tidak juga, karena dalam Quran juga dipesankan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Jadi luar biasa kalau kita membaca Quran. Jadi membaca bukan hanya sekedar menghafal, hanya sampai di tenggorokan. Kita juga berilmu dan juga beramal, mengamalkannya. Kalaupun tidak bisa ke orang lain, minimal diri kita sendiri. Itulah orang-orang yang ulul albab, yang mampu menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Dengan akalnya dia berpikir, dengan imannya dia yakin, maka akan menjadi tuntunan. Karena ilmu itu akan terjadi bermanfaat kalau sudah diamalkan. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah yang berasal dari Al-Quran dan yang menyampaikannya. Jadi di sini kita mulai, kalaulah sekarang secara teknologi berbasis informasi biologi, jadi biologi informatika, bioinformatik, sudah diketahui bahwa kalaupun Dr. Meti seorang individu, saya itu punya gen tertentu yang kecenderungannya ada. Jadi di sini ada pola dalam 7 panel bagaimana gen-gen seorang manusia yang sudah tadi dibawa dari kedua orang tuanya, mana yang cenderung bahwa seorang individu kalau dia tidak fitrah menjaga dirinya akan mendapat penyakit ke arah kardiovaskuler jantung, ke arah stroke, ke arah kanker, ke arah diabetes mellitus, ke arah hipertensi. Tapi ingat, itu tidak diturunkan secara langsung dari orang tua kita. Kan ingat tadi, walaupun kita punya materi genetika sama seperti orang tua, tapi seperti anak kembar yang identik tadi, namun environment lah yang membuat dia diputuskan apakah dia akan menderita penyakit tertentu tersebut. Jadi tidak bulat-bulat penyakit orang tua diabetes akan menurun kepada anaknya. Kalau anaknya punya tuntunan dalam hidupnya, dia insya Allah kecenderungan itu akan tidak manifestasi. Nah, disinilah buku ini hadir. Bagaimana kita bisa paham kalau saya punya orang tua yang punya bakat ke arah diabetes, ke arah hipertensi, ke arah stroke, ke arah kanker, saya sudah punya bakat, tapi saya berusaha berazam supaya tidak manifest ke tubuh saya. Jadi saya harus mulailah untuk memahami bagaimana memberi makan ke dalam gen kita, ke dalam sel tubuh kita. Jadi makan itu jangan hanya memenuhi hawa nafsu lidah saja yang hanya 5 cm ya, nggak sampai sejengkal. Karena dari kerongkongan sampai ke pembuangan itu tidak punya sensasi rasa lagi. Jadi jangan terlalu dipusingkan untuk memenuhi hasrat makan harus wisata kuliner. Nah, karena ada yang harus kita waspadai di sini. Lihatlah gambaran ini ya, bahwa ada satu quote yang saya ambil, the food you eat can be either the safest and most powerful form of medicine. Jadi makanan yang kita makan bisa menjadi powerful untuk sebagai obat gitu ya. Jadi food is medicine. Jadi bukan drug yang bentuknya kapsul, tapi food bisa menjadi obat ya. Kemudian juga bisa menjadi secara perlahan-lahan or the slowest form of poison. Jadi bisa menjadi racun juga pada tubuh kita. Hati-hati, tergantung apa ini yang mau dipilih. Nah, ini dari makanan ya, masih dibahas, belum lagi yang 4 faktor lainnya. Jadi di sini mappingnya, kita lihat di gambar berikut biar paham. Jadi ketika sebuah tubuh ya, seorang manusia, lihat dari mulai gambaran kepala sampai kaki, itu ada susunan, ada tulisan kecil halus-halus ya. Jadi kalau dibesarkan itu adalah jenis-jenis asam amino. Contohnya ada di kepala, ada di otak, misalnya dari saluran reproduksi perlu arginin gitu ya. Misalnya dalam sel perlu ada triptofan, itu jenis-jenis asam amino. Asam amino sebagaimana yang kajian saya hari Ahad kemarin adalah sesuatu yang harus tumbuh dari tanah dan disinari oleh matahari langsung. Karena kita sudah sama-sama paham bahwa Allah sudah menciptakan kita dari sulalatun min tin, dari saripati tanah. Jadi kalau sudah dari tanah, kita harus cukupkan bahan baku sel tubuh kita yang selalu harus hilang 50 miliar setiap hari juga berasal dari tanah. Asam amino ini adalah sesuatu yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari hewan, namun hewan yang makan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kalau kita yakin banget gitu ya makan
sapi gitu kan, merasa sehat sekali. Tapi kita kurang cerdas bahwa provider pedagang sapinya, peternaknya memberi sapi tidak makan yang benar-benar fitrah. Pakan ternak yang sudah, wah luar biasa intervensi rekayasa makanan pakan ternaknya. Jadi sapinya sudah tidak membawa unsur-unsur hara tanah lagi. Nah ini yang akan masuk ke dalam seorang tubuh manusia, bahan baku untuk menyusun gennya tidak sesuai, tidak kompatibel. Timbullah suatu perintah yang salah, selnya membelah secara tidak normal. Timbul penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang sifatnya tidak mampu beregenerasi. Jadi asam amino tadi di sini kita lihat ada yang esensial dan ada yang non esensial. Jadi yang esensial itu harus bersumber dari luar tubuh 10 macam dan tubuh bisa membentuknya sendiri 10 macam. Jadi Allah kasih kesempatan 50-50. Kalau harus 100% dari luar tubuh, manusia yang tidak cerdas, apa yang harus dia makan, akhirnya rusak semua tubuhnya. Tapi ini 50-50, sehingga kalaupun penyakit dia slow ya, terjadinya lambat laun gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita sadari. Nah, asam amino kalau kita pahami adalah sebagai protein. Makanya kalau ada anak SD, anak-anak untuk membangun sel makan apa? Makan protein. Gambarannya anak SD makan telur ya, makan ternak ayam gitu ya, daging. Sebenarnya tidak itu saja. Telur iya, ayam iya, tapi ayam yang makan dari tanah. Jadi itu yang harus dipahami. Karena tetap unsur hara tanahnya tidak boleh lepas. Di sini yang harus kita pahamkan karena unsur di tubuh manusia itu ada CHON, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, itu ada dalam makanan yang tumbuh dari tanah. Kalau sudah dikemas dalam produk makanan instan itu sudah miskin nutrisi. Contohnya saja, asam amino ini adalah rantai susunan-susunan dari tadi asam amino tadi berliuk-liuk gitu ya, berkelok-kelok, itu akan putus kalau dalam intervensi pemanasan yang sangat berlebih-lebihan. Jadi pemanasan di atas suhu 60 derajat. Jadi kalau ada yang minum susu nih, sangat dipanasi sampai mendidih, menggelegak sampai 15 menit. Nanti asam aminonya sudah hancur, Bu. Yang didapat cuman mungkin kalorinya saja dari rasa manis dan mungkin lemaknya. Sementara kan masih perlu diingat bahwa susunan DNA diperlukan adalah protein ya, asam amino tadi. Tapi karena kita salah mengolah, rusak semuanya. Jadi budaya memanaskan makanan berulang-ulang itu sudah tidak baik lagi. Kalaupun kita masak berlebih, insya Allah dengan kita bisa membagi dengan tetangga kanan kiri, kan habis. Jadi tidak perlu dimasak berulang-ulang, nanti dipanasin lagi masuk ke tubuh, tidak fitrah lagi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ini harus dipahami dari mulai pemasakan dan terus kemudian kalaupun makanan tersebut terpapar logam berat gitu ya, itu juga bisa memutus asam amino menjadi denaturasi namanya ya, baik itu reversible maupun irreversible. Kemudian pH yang ekstrim, mungkin kita masak makanan yang sangat asam sekali ataupun masak dengan pH yang sangat alkali sekali juga itu merusak. Jadi benar-benar makan yang dianjurkan yang lagi kekinian ya, di luar, di barat yang sedang gelisah dengan penyakit degeneratif yang sangat meningkat di sana, mereka sekarang terkenal dengan diet vegan atau raw food ya, atau living food, makanan mentah gitu. Mentah dalam artian bukan berarti makan daging ternak mentah. Jadi mereka lebih banyak porsi makan makanan yang langsung dipetik dari kebun, dicuci, langsung dipotong-potong, langsung dimakan. Ya makanan seperti itu pasti jenis buah dan sayur. Nggak mungkin makan hewan kita mentah gitu ya. Jadi itulah yang memang kemarin diet Abasa sempat saya singgung, proporsi sayur, buah, dan biji lebih banyak dibanding yang hewani. Karena sesungguhnya asam amino bukan mutlak dari hewan, tapi dari tumbuh-tumbuhan juga mengandung. Bahkan biji-bijian itu Masya Allah memiliki asam amino yang benar-benar sangat kaya akan asam amino. Biji semangka saja itu bisa mengandung asam amino yang bisa mencukupkan untuk kesehatan sperma seorang laki-laki. Jadi luar biasa, biji-biji itu jangan dibuang karena dari bijilah materi gen dari dari tumbuhan. Makanya kalau kita menanam ada biji di tangan, segera tanam, jangan disia-siakan. Sebagian boleh dimakan, diolah kembali, tapi bisa ditanam untuk membuat keberlangsungan tumbuhan di muka bumi. Kemudian setelah kita memahami unsur asam amino protein, kita bisa lihat di sini. Di seluruh permukaan sel tubuh kita yang disebut membran sel, ini gambar yang warna kuning, kita lihat di sini.
Ada yang kita lihat yang warna biru bulat-bulat, ada kayak antena, itu karbohidrat. Jadi selain kita makan asam amino protein, kita juga harus mencukupi karbohidrat, dan juga kita perlu kolesterol yang warna hijau yang membuat membrannya phospholipid bilayernya menjadi lebih elastis dan intak. Jadi sel itu harus diliputi permukaannya oleh membran ya, ditutup supaya tidak mudah masuk sesuatu yang tidak fitrah ke dalam sel, supaya sitoplasma materi-materi genetik tidak keluar berhambur, supaya selnya tetap intak gitu ya, utuh. Dan juga membran sel ini merupakan bahasa komunikasi antar sel. Ada transduksi, penyampaian sinyal-sinyal mereka berkomunikasi antar sel. Jadi kita perlu makan, tidak hanya makan asam amino protein dari raw food atau dari hewan, tapi juga kita perlu makan karbohidrat, kita perlu makan lemak juga. Jadi kalau dibilang kolesterol, tetap perlu kolesterol, cuman kita harus paham dalam proporsi yang memang seimbang. Jadi kayak lemak yang sifatnya ada kolesterol jahat, kita kenal LDL, itu harus tetap ada. HDL harus tetap ada. Jadi ada rasio-rasio yang harus kita pertahankan. Kalau nggak ada sama sekali, bagaimana nanti perlu buat sintesis penyusunan hormon, karena hormon reproduksi seorang wanita mau punya telur, laki-laki mau punya sperma juga bahan bakunya dari kolesterol ya. Jadi jangan sampai juga akhirnya diet nggak makan lemak seumur hidup, akhirnya tidak punya bahan baku untuk membuat sel-sel reproduksinya bisa berketurunan. Nah, jadi di buku itulah saya mencoba memapping, ada tabel di sini ada 5 ya. Di sini ada yang nutrien metabolism. Jadi nutrisi untuk metabolisme yang juga harus diperlukan oleh sel, karena vitamin ini merupakan kofaktor dari sel untuk membelah. Dari mulai kita kenal vitamin A, B, C, D, E ya. Folat itu vitamin B9 ya. Jadi ada zat besi gitu ya. Ini juga ada gen-gen tertentu. Ini juga mutlak kita perlukan. Dan untuk weight management, jadi orang-orang yang ingin stabil berat badannya, dia harus paham bahwa ada kode gen dalam tubuhnya yang mengatur balance dari energi selnya, kemudian aktivitas fisiknya, proteinnya, total fatnya, dan ada lemak-lemak saturasi atau unsaturated, ya lemak jenuh ataupun tidak jenuh. Kemudian kita juga punya suatu materi genetika yang berfungsi untuk bisa menjaga kesehatan jantung ya, kardiometabolik, kesehatan jantung. Jadi ada kecenderungan untuk minum kopi ya, makannya harus paham bagaimana indeks glikemi yang baik gitu ya, natrium, kadar-kadar elektrolit, lemak omega 3, lemak-lemak yang saturated, lemak-lemak jenuh juga. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah sebenarnya tidak perlu dihafal. Jadi intinya begini, tubuh ini sudah punya perintah masing-masing. Makanya beda-beda. Kok saya hobinya makan yang asin ya? Kok saya hobinya makan yang manis gitu? Saya makannya makan yang pedas. Itu sudah memang sunatullah. Beda-beda individu, beda kecenderungannya. Tapi, nah ini dia. Kalau kita perturutkan kecenderungan-kecenderungan tadi, ini akan menjadi ketidakseimbangan. Nah, makanya ketika saya mengenalkan nutrisi genku ini, baik itu generasi Quran ataupun kita makan dari yang berasal yang Allah firmankan dari Quran, Masya Allah, apapun jenis varian dari kecenderungan seseorang yang mungkin di luar fitrah, mungkin ini suka makannya banyak, ini nggak mau makan, yang sana maunya manis, yang sana maunya asin. Ketika kita berpola dengan mengkonsumsi makanan yang disebutkan dalam Al-Quran dengan jumlah yang proporsional, pastinya makanya kecenderungan-kecenderungan tadi tidak bablas, jadi tidak terkontrol. Contohnya begini, kita lihat lagi slide berikutnya. Tadi ya tabel-tabel yang saya pikir ini tidak perlu dibahas karena ini sudah berbasis laboratorium ya. Indonesia sudah bisa memapping. Kenapa ya saya kok nggak bisa kurus-kurus? Ini pola makan seperti apa yang cocok buat saya, itu bisa diperiksa sekarang. Nah, tapi kalau mau periksa kan belasan puluhan juta gitu. Ya sudah, kalau gitu saya mau mencukupkan kebutuhan sel kita sebagaimana Allah perintahkan saja deh gitu ya. Karena beberapa riset, Masya Allah gitu. Jadi di sini saya coba
sebutkan, tidak seluruhnya ya, saya tidak 31, mungkin bertahap. Ini saya mengenalkan yang familiar dulu. Jadi healthy food yang disebutkan dalam Quran yang harus kita makan. Jadi di sini dalam Quran surat Yasin ayat 33 sampai 35, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati tandus, kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan biji-bijian darinya. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Jadi catat pertama, Allah sudah bilang, sudah berfirman biji-bijian. Nah, jadi biji-bijian termasuk beras ya biji-bijian juga gitu ya. Kedelai biji-bijian, kacang merah ya biji-bijian gitu. Dan itu akan tumbuh ya jadi sayuran gitu. Jadi dan kami jadikan padanya di bumi kebun-kebun kurma dan anggur. Allah spesial berfirman lagi menyebutkan kurma dan anggur. Nah, udah makan biji, makan kurma, makan anggur gitu ya. Dan juga kami pancarkan mata air agar mereka dapat makan dari buahnya, jadi makan buah, dan dari hasil usaha tangan mereka. Jadi Allah firmankan kita disuruh menanam di pekarangan rumah, agar kita benar-benar menikmatinya dengan tangan kita sendiri. Kalau orang lain yang tidak kita kenal sebagai providernya, kalaulah dia pedagang yang amanah atau petani yang amanah, insya Allah tidak mengapa. Namun kalau sudah direkayasa sayur buahnya nggak pakai biji lagi ya, warnanya jadi warna pelangi-pelangi, harusnya jeruk warnanya kuning jadi kuning merah hijau gitu ya. Jadi ada juga yang tidak punya biji, hati-hati. Itu sudah tidak fitrah tumbuh dari tanah secara orisinil. Itu sudah dibuat di dalam laboratorium. Kalau tidak punya ilmu ini, kita akan makan produk seperti ini, maka sel tubuh akan berontak nantinya. Gennya akan tersembal dengan hal-hal yang tidak fitrah. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Kemudian ayat surat Yasin juga ayat 71 sampai 73. Dan tidaklah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya, dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka. Lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan bagi mereka, dan sebagian lagi untuk mereka makan, dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Jadi memang Allah memerintahkan kita makan hewan ternak. Jadi jangan sampai kaum muslimin dan muslimat menjadi vegetarian. Karena Allah sudah berfirman dalam Quran, sebagian untuk kamu makan, sebagian untuk ditunggangi dan mengambil manfaat dari airnya, berarti bentuk susu kalau dari hewan ternak. Jadi nggak ada lagi yang disebut, dok bahaya ya minum susu, bahaya ya makan hewan, bahaya ya makan ini ternak. Tidak ada bahayanya asal tidak berlebihan dan kita tahu siapa peternaknya. Itu ternak-ternak yang harus makan dari saripati tanah. Berarti yang harus makan dari bumi. Hati-hati pakan ternak yang sudah terfitnah dengan beberapa bahan-bahan berbahaya. Kemudian lagi, dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makan yang berasal dari laut. Berarti ikan, semua yang di laut halal, kita boleh makan. Quran surat Al-Maidah ayat 96. Jadi nutrisi genku ini jangan ada lagi yang melarang makan ikan, makan daging, makan ternak bagi sebagai orang yang berakal, beriman kepada Al-Quran, makanlah saja. Karena inilah yang diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian juga apa yang di laut, yang di air, bukan hanya di laut tapi sungai ya. Jadi semua yang saya rekap dalam buku ini gitu ya, ada 31, pelan-pelan kita bahas. Di sini hari ini saya sebutkan 21 ya. Jadi di sini ada mana, jamur, ada basal, ada bawang putih, bawang merah ya, ada biji rempah-rempah, ada bidara, ada timun, ada labu, ada tin, ada lentil kacang-kacangan, ada pisang, ada daun beraroma wangi seperti kemangi gitu ya. Konikir, ada zaitun, ada korma, delima, siwak, tanaman semak atau perdu, anggur, jahe, alfalfa, rumput-rumputan, madu, dan juga biji-bijian. Nah, jadi labu juga ada ikan, ini kita lihat gambarnya. Jadi bagaimana kalau kita stok ini di rumah, ini menjadi menjadi pola makan sehari-hari. Kenapa?
Karena inilah yang dibutuhkan oleh gen kita setelah tadi di mapping. Kalaupun kita terlahir dari keturunan yang orang tuanya punya penyakit tertentu, tapi kalau kita hanya makan khusus makanan yang Allah firmankan dari Quran ini, tapi dengan sumber yang mungkin kita harus tahu juga providernya, insya Allah gen-gen di dalam sel-sel tubuh kita tidak akan berubah menjadi bermutasi atau berubah menjadi salah perintah untuk memerintah sel itu membelah secara tidak beraturan. Lihat saja ini, madu. Kandungan madu ada 20 asam amino yang dibutuhkan oleh sel tubuh. Jadi kalau seorang manusia makan madu, setiap hari minum madu, insya Allah dia tidak akan kekurangan bahan baku sel tubuhnya untuk tumbuh kembali. Sebagaimana 50 miliar tadi harus mati, terprogram, harus tumbuh lagi dengan kita minum madu setiap hari, sel tubuhnya akan tumbuh dengan terjadi regenerasi. Nah, sayangnya umat Islam tidak semuanya familiar dengan madu. Dengan alasan ya nanti madu bikin sakit gula. Jadi sudah a priori duluan gitu. Padahal kalau dengan porsi jumlah nanti di buku saya akan juga takar berapa jumlahnya cc gitu ya per kilogram berat badan yang sesuai dengan riset-riset yang kita referensikan. Jadi jangan sampai a priori, asalkan memang kita cerdas memilih madu yang kita tahu sumbernya. Jadi madu yang bagaimana dok? Nanti kita bahas sama-sama. Kemudian kurma. Sabda Rasulullah mengatakan tidak akan kelaparan rumah seseorang yang memiliki kurma di dalamnya. Masya Allah. Jadi kelaparan itu berhubungan dengan kalori ya. Jadi orang lapar itu ada feedback mekanisme ke otak, dia merasa lapar, craving, pengen makan manis gitu ya. Nah jadi melapar ini kalau kita makan dengan kurma, dia mencukupi keadaan gulanya, namun indeks glikeminya tidak tinggi. Sehingga kemarin kita membahas tentang diabetes, insulin yang dikeluarkan pankreas juga tidak harus berjibun. Dan pankreas juga tidak harus kelelahan menghasilkan insulin. Jadi makanlah kurma. 7 butir kalau pada orang yang sudah mungkin obesitas, overweight gitu ya. Ya 7 tidak mengapa saya pikir. Tidaklah 1 kilo sehari dibilang bagus, jadi 1 kilo kurma. Tidak juga. Nanti di buku itu insya Allah ada satuan pengganti berapa banyak kurma yang dimakan sesuai dengan kebutuhan berat badan yang dimiliki masing-masing individu. Jadi bahkan satu riset di sini Masya Allah pada tahun 2003 ya, jadi udah hampir sekitar 20 tahun yang lalu, risetnya oleh di London ya mengatakan buah kurma ini menjadi suatu harapan menjadi makanan terbaik untuk masa depan. Nah, Masya Allah. Karena beberapa riset mengatakan dengan makan kurma saja kebutuhan kalori tercukupi. Jadi nggak harus makan sepiring, mungkin 7 saja gitu ya, tercukupi. Untuk porsi makan pagi maksudnya ya. Nah, jadi kalau sudah begini, orang di luar saja sudah meneliti, masa kaum muslimin merasa a priori atau merasa takut makan kurma hanya gara-gara ditakutin sakit gula. Ya bukan kurmanya yang salah, makanan sampingan selain kurmanya yang berlebihan. Makan kurma iya, tapi setelah makan kurma makan nasi gorengnya 3 piring, sama aja. Itu yang jadinya masalah gitu. Jadi di sini saya makan ya ini saja yang disebutkan saja yang dimakan gitu ya, yang disebutkan di nutrisi genku ini. Kemudian minyak zaitun. Minyak zaitun di sini dikatakan minyak zaitun bisa menjaga kesehatan kardiovaskular, kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi Masya Allah, selama ini barangkali ibu-ibu sukanya hanya mengoles zaitun ke permukaan kulit ya. Nah, di sini bukan hanya dioles, tapi diminum. Ketika zaitun ini mengandung omega 6 dan omega 9, bahkan golongannya adalah lemak yang tidak jenuh. Dan ini baik sekali untuk pembuluh darah kita, sehingga kalau ada plak-plak yang menempel di pembuluh darah, hiperkolesterol gitu ya, silahkan Bu, buat empirik sendiri. Minum minyak zaitun 3 sendok makan 3 kali 1 sehari, yang punya kolesterol tinggi, insya Allah akan berkurang kadar kolesterol yang LDL-nya dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Beberapa penelitian sudah menjelaskannya. Kemudian tadi madu sudah kita bahas, mengandung asam amino, kurma mengandung glukosa yang dibutuhkan dan indeks glikemiknya baik, tidak terlalu tinggi. Kemudian lemaknya dari minyak zaitun. Nah, 3 produk inilah
yang memang dibutuhkan sekali oleh gen dari susunan dari siklus sel yang harus membelah secara fitrah. Jadi kalau manusia makannya 3 macam ini aja, insya Allah seratnya dari kurma dapat ya, kalau perlu serat gitu ya. Gulanya dapat dari kurma dapat juga, dari madu dapat juga gitu. Terus lemaknya dapat dari minyak zaitun. Insya Allah. Makanya di zaman Rasulullah yang paling familiar adalah makanan-makanan sunnah ini. Jadi marilah kita mengenal ibu hamil gitu ya. Bukan hanya berpikir makan asam folat saja Bu gitu. Kadangkala saya juga harus mencerahkan, asam folat itu sebenarnya vitamin B, B9. Vitamin B sendiri sudah banyak, B1, B2, B3, B6, B12, B9. Kalaulah kita hanya makan asam folat saja, 1 butir kapsul gitu ya, kaplet, apakah kita sudah mencukupi kebutuhan lain kalau ibu tidak makan? Nah, ini orang beranggapan kalau hamil asam folat saja. Terus bantuannya susu. Ingat, Bu, kita terbentuk dari saripati tanah. Apakah susu yang sudah dibuat dengan sedemikian rupa menjadi bubuk, ya mungkin mengandung memang, tapi tidaklah sekonsentrat yang memang benar-benar berasal dari tanah. Jadi kalau ibu mau mendapatkan protein tinggi, mungkin ibu bisa makan kacang merah, makan alpukat gitu ya, yang langsung daripada mungkin ibu harus membeli makanan industri. Jadi ini yang mau saya jelaskan. Nanti saya akan tampilkan beberapa riset-riset yang menjadi komparatif supaya tersadar, ya Allah, harusnya aku makan produk ciptaan Allah lebih banyak. Aku tidak bergantung kepada produk industri. Kalaulah memang menjadi solusi makanan-makanan yang di packing sudah sedemikian rupa sekarang ini, kenapa problem penyakit di Indonesia terlalu tinggi? Anak-anak Indonesia stuntingnya banyak. Penyakit-penyakit sekarang luar biasa. Indonesia kontributor penyakit jantung koroner tertinggi. Kemudian penyakit stroke, kemudian sakit diabetes, penyakit hipertensi. Angka kematian paling tinggi 1-9 penyakit degeneratif. Yang ke-10 penyakit kecelakaan lalu lintas. Berarti ada yang salah. Bagaimana seorang manusia tidak mampu memaintenance terjadinya regenerasi selnya secara kontinu. Jadi ini yang karena mungkin tadi jauh dari saripati tanah, karena sudah di branding mindsetnya, kalau produknya sudah dikemas itu yang paling cakep, paling oke gitu ya. Jadi dalam di sini juga ada 5, masya Allah, para lelaki yang ada gangguan sperma, semoga bisa nanam pohon delima gitu ya, jadi bisa menjadi konsumsi sehari-hari buah delima. Jadi di sini diteliti di UK juga, di Inggris tahun 2011 ada gangguan testosteron pada pria, diterapi dengan delima menjadi normal kembali. Sementara solusi saat ini yang kita tahu di dunia penyihatan konvensional adalah pemberian hormon sintetis. Padahal tubuh kita sudah sebaik-baiknya bentuk. Selagi manusia itu hidup, pasti ada sel yang harus mati dan harus ada yang tumbuh. Nah, kita yakin saja kalau saat ini kita sedang sakit, kemarin kan sudah sepakat ya, puasa sebagai bulannya bersih-bersih sel tubuh kita yang rusak untuk dilahap dengan sel-sel imun kita yang ngeronda, lalu cukupkan bahan bakunya. Jadi jangan putus asa. Kalau sudah sel tubuhnya sakit, langsung sudahlah minum obat. Itu tidak solusi. Ingat tadi, food is medicine. Artinya kalau kita ingin mengembalikan sel tubuh kita tetap bertumbuh, membelah, berkembang, maka cukupkan bahan baku yang berasal dari saripati tanah. Jadi, kemudian pisang. Nah, pisangnya juga harus hati-hati, yang harus diwaspadai. Pisang yang kalau bisa tumbuh di pekarangan rumah, karena banyak sekarang pisangnya nggak punya biji, Bu Yan. Begitu dibelah, mulus sekali. Pisang hasil rekayasa genetika kah? Allahu alam. Jadi pisang ini ternyata dalam penelitian sebagai sumber energi untuk saat olahraga. Misalnya ada anak kita, ibu saya mau lomba lari di sekolah, bawa bu bekalnya pisang, gitu ya, langsung dipetik dari pohon, gitu, masya Allah. Jadi ibu nggak usah repot-repot masak nasi goreng buat Ananda. Jadi ini yang mau kita kembalikan, makanan-makanan alami di mana di dunia barat sudah mengenal raw food atau living food, malah mereka mengatakan makanan bernyawa katanya. Makanan yang punya unsur-unsur hara tanah karena tubuh kita disusun oleh zat-zat yang berasal dari tanah. CHON, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan itu akan tidak terdapat pada makanan yang sudah di packing dalam kemasan. Jadi kemudian anggur di sini, bahkan anggur ini adalah untuk manajemen penyakit atau pencegahan penyakit. Jadi
satu zat aktif dari resveratrol. Nanti di buku saya akan saya uraikan zat-zat aktif dari metabolit sekundernya, antioksidannya. Jadi kalau ibu sekarang sama bapak beli suplemen antioksidan berupa kapsul, itu hanya satu jenis Pak antioksidannya. Sementara dalam satu buah saja itu antioksidannya bisa beraneka ragam zat-zat antioksidannya. Jadi mana yang paling sempurna? Beli tablet antioksidan atau makan buah yang langsung kita makan seluruhnya? Jadi ini yang harus kita mulai mencerahkan diri. Nutrisi Genku ini adalah kita makan bukan untuk menyenangkan mulut dan lidah, tapi untuk menyenangkan 100 triliun jumlah sel tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian buah tin di sini luar biasa. Buah tin bisa dipakai untuk melawan penyakit kanker hati. Bahkan kanker-kanker yang lain ya buah tin. Jadi buah tin itu bisa menjadi obat mengembalikan fungsi fitrah dari penyakit liver. Ya, termasuk juga rimpang-rimpangan. Ya, nanti juga saya akan sebutkan rimpang-rimpangan juga akar-akaran ya. Karena tumbuhan yang merambat juga ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi kita tidak harus yang ini yang saya sampaikan yang mungkin yang familiar gitu ya, yang sering kita dengar hadis-hadisnya. Kemudian air. Jadi air, kemarin saya sempat ada pertanyaan jamaah yang mengatakan makan sayur buah untuk enzim. Iya benar, tapi jangan lupa tanpa air proses pembentukan enzim tidak akan terjadi. Makan terus sayur buah, tapi ibu minum airnya cuma 1 gelas 1 hari, nggak bisa terbentuk enzim. Jadi air itu dibutuhkan karena kita sebagai makhluk hidup, sumber kehidupan adalah air. Sebagaimana Allah dalam surat Al-Furqan ayat 48, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Jadi air itu sumber dari langit ya. Jadi Allah yang turunkan air dari langit. Dan Masya Allah, angin juga merupakan makhluk Allah yang membantu proses penyerbukan dari tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi kalau angin tidak pernah kita tadaburi gitu ya, bahwa dengan mengingat angin saja kita sudah mengenal kebesaran Allah gitu ya. Angin, air itu unsur-unsur biosfer yang ada di luar tubuh kita gitu ya, yang harus juga kita sadari kita bergantung juga dengan mereka. Jadi buku ini menggambarkan bagaimana kita sebagai makhluk hidup, ini buku pedoman bagaimana kita mencukupkan bahan baku sel tubuh kita. Ya, itu untuk satu bab pertama yang sifatnya nutrisi, sifatnya makan dan minum. Nah, itu baru satu bab saja. Jadi jangan sampai jadi penggiat makanan sehat saja. Makan sehat saja, tapi faktor kedua, ketiga, keempatnya tidak diperhatikan, maka susunan gen kita, DNA kita juga ada masalah nantinya. Baik, kita yang berikutnya adalah memahami faktor toksik. Jadi faktor-faktor yang membuat sesuatu tadi makanannya sudah sehat, tapi kita nggak perhatikan nih, ada faktor toksik yang di luar tubuh yang tidak kita cegah untuk memapar. Ada di sini tobacco. Jadi orang-orang perokok, hati-hati, memang hukumnya secara syariah, mungkin ada yang mubah atau haram, sudah tinggalkan. Kemudian cerdas ibu-ibu membeli sayur, jangan sampai berasal dari sayur-sayur yang tidak tahu petaninya ya, disemprot oleh pestisida gitu ya. Terus kita ada food additive ya, jadi penambah perasa, pelembut, pewarna, pengembang, itu juga luar biasa, semuanya bahan-bahan yang tidak fitrah. Kemudian obat-obatan terus dalam waktu kepanjangan, ya terlalu panjang. Saya tidak melarang menggunakan obat, saya juga masih berpraktek sebagai klinisi di rumah sakit, namun untuk fase akut saja 3 hari. Karena kalau sudah terlalu lama kita menggunakan obat, sel tubuh akan menganggap itu sebagai benda asing juga, yang disebut radikal bebas. Dan ini menjadi tumpukan-tumpukan zat toksik di badan. Tapi kalau untuk yang gejala akut, misalnya saya hendak membius seseorang untuk operasi, ya saya harus gunakan. Nggak mungkin saya suruh kunyah ganja gitu ya. Jadi juga ada fase kedokteran yang sifatnya emergensi, darurat, kita gunakan obat. Tapi bukan menjadi solusi terus-terusan obat dalam tubuh kita. Kemudian polusi udara, alkohol, sinar paparan radiasi, baik sinar matahari, pekerjaan yang terlalu berlebihan, ya maksudnya tidak kenal waktu siang dan malam yang hari Ahad kemarin dibahas, terus berhubungan dengan faktor infeksi,
dan juga berhubungan dengan gender ya, laki-laki dan perempuan memang beda dalam mengatasi beberapa paparan toksik-toksik tersebut. Karena wanita banyak produk-produk toiletries yang dioles, jadi hati-hati, banyak bahan-bahan yang berbahaya. Jadi di sini kita lihat, di sini bisa dilihat bahwa hati-hati, tubuh itu menjadi toksik bertumpuk kalau tidak sadar kita memakan makanan yang tidak fitrah. Makan daging memang dianjurkan, daging ternak, tapi lihat jangan sampai daging yang kita makan bukan ternak yang grass fed. Jadi bukan makanan, sapinya bukan makanan yang dari sumber alam, tapi makanan sudah pakan ternak yang luar biasa, diolah pakan ternaknya. Terus hati-hati nih makanan yang sangat kekinian ya, coba yang kemarin bertanya gangguan hormon gitu ya, gangguan hipertensi, kolesterol, ini dari makanan seperti ini nih, trans fat. Trans itu artinya adalah gugus rantai karbon dari lemak yang berubah gitu ya, jadi makin rigid, makin padat gitu. Jadi seperti produk-produk dairy ya, keju gitu-gitu. Terus di sini ada kentang goreng, burger, sosis, ada roti-rotian, cake, es krim, mentega. Waduh, ini luar biasa. Kalau kita makan begini, Bu, yakin Pak, Ibu, nanti lama-lama trans fatnya akan menjadi aterosklerosis, menumpuk di seluruh pembuluh darah kita dan manifestlah gejala penyakit hipertensi. Belum lagi kalau rasanya manis, insulinnya memang jadi tidak lagi mampu dihasilkan pankreas, timbul penyakit diabetes. Jadi karena lemak-lemak trans fat ini ujung-ujungnya juga akan menjadi gula. Gula ujungnya jadi lemak, maaf terbalik. Dan hati-hati juga konsumsi gula berlebihan, karena gula akan membuat sel tubuh bisa menjadi memicu penyakit kanker. Jadi budaya makan manis, hati-hati. Selain diabetes juga menjadi makan gula itu menjadi candu yang luar biasa, mau lagi ya, craving gitu, akhirnya memicu sel tubuh kelebihan glukosa makanya ATP-nya, energi selnya meningkat, maka sel akan membelah sangat cepat, timbullah satu kecenderungan sel untuk menjadi kanker. Kanker itu adalah bertumbuh secara besar-besaran, bergerombol, karena tadi dicukupi bahan bakunya gula. Jadi minum teh manis 6 sendok gulanya gitu ya, pagi hari hati-hati, hindari, stop, tidak perlu pakai gula, minum teh saja tanpa gula. Nah ini kemudian saya mau jelaskan, makan telur baik ya, tapi pengolahan yang sampai membuat telurnya gosong gitu ya Bapak Ibu, terus membakar makanan cepat gosong ya, itu sudah tidak fitrah lagi. Karena apa? Sudah putus semua rantai asam aminonya, jadi irreversible, dan masuk ke badan ya jadinya makanan tidak sesuai, ditumpuk menjadi makanan-makanan oksidatif, makanan-makanan yang akan menjadi radikal bebas ujung-ujungnya, dan sel tidak mendapat asupan, selnya malah menjadi aging, penuaan dini. Jadi hati-hati pengolahan makanan tadi ya, berlebih-lebihan, dibolak-balik dipanasin juga luar biasa. Jadi makanan-makanan yang tidak fitrah ternyata ketika dimakan, tadi makan roti, makan es krim, makan cake, makan donat, makan coca, makan sirup, makan yang tadi lezat-lezat semua, begitu masuk ke dalam saluran cerna, Masya Allah, di sini 60% bakteri baik di tubuh kita pelan-pelan punah. Bakteri baik ini merupakan pasukan garda terdepan sistem imun, juga bekerja sama dengan sel-sel darah putih dan juga makrofag yang menjaga di setiap permukaan sel-sel saluran pencernaan. Jadi ketika manusia habitnya, perilakunya, makanannya semua makanan olahan, jarang memasukkan makanan yang tumbuh dari tanah, alhasil bakteri baik dalam tubuhnya punah. Ketika punah, terjadi respon berikutnya adalah reaksi sangat sensitif, menjadi alergi, terus timbul asma, timbul autoimun, penyakit psoriasis ya, penyakit kalau kena debu dikit langsung bengkak gitu. Jadi bakteri baik dalam tubuhnya punah, sehingga terapi yang diberikan kadang-kadang kalau kita ke klinisi yang ahli bagian alergi, diberikan tambahan bakteri baik sampai berapa miliar unit gitu ya. Nah, padahal kalau kita sama-sama paham,
kita langsung bertobat saja. Astagfirullah, aku lupa makanan yang sumber dari tanah, karena lupa ngasih makan bakteri baik. Karena bakteri baik hanya butuh makan yang berasal dari tanah. Karena semua makhluk hidup ini sumber dari tanah. Jadi kalau kita lupa memasukkan makanan dari tanah, bakteri-bakteri penjaga tubuh kita juga tidak punya cukup asupan makanan. Bakteri baik disebut probiotik. Jadi kalau tidak kita makan dari unsur-unsur tanah, probiotik tubuh kita punah, sistem kekebalan tubuh kita drop ke titik paling rendah. Nah, kemudian terjadi lagi respon yang disebut hipersensitif dan lama-lama menjadi penyakit-penyakit yang disebut autoimun. Yang diawali dengan keluhan abdominal bloating. Jadi perutnya begah, terus kembung gitu ya, rasa penuh gitu ya. Itu ternyata terjadi penyakit leaky gut. Leaky gut itu penyakit yang merupakan permukaan dari sel-sel pencernaan makanannya itu teriritasi. Timbul penyakit GERD, mah, gastritis, kembung gitu ya. Nah, sebenarnya itu bakteri baiknya sudah habis di saluran cerna kita. Makanya saran dari saya, kalau dari pendekatan terapi integratif medicine, mulai makan prebiotik kembali. Mulai makan probiotik kembali, seperti makan yogurt, makan tempe mentah, silahkan, atau makan sayur, minum jamu, ya, dari rimpang-rimpangan. Kita berusaha, mudah-mudahan probiotik di badan kita masih ada tersisa sedikit, dengan kita memberi makan, mereka berkembang biak lagi dan menjaga keseimbangan sistem ketahanan tubuh kita. Jadi ingat, sel tubuh kita 100 triliun, bakteri baik di tubuh kita itu jumlahnya 10 kali lipat dari sel tubuh. Jadi satu sel manusia dijaga 10 kuman baik, Masya Allah. Jadi kalau kuman baiknya punah, terjadilah kuman oportunis yang masuk ke dalam tubuh. Sama kita menyikapi wabah corona sekarang. Kita takut sama corona gitu ya. Jangan takut, kita sudah punya kuman-kuman baik yang Allah sudah titipkan, asal kita mampu menjaganya dengan memberi makan prebiotik. Jadi orang yang sering makan empon-empon, minum empon-empon ya, jamu, makannya juga dicukupi dari sumber hewani, madu, kurma, insya Allah sistem kekebalan tubuh yang sudah sempurna akan membuat blokade sehingga intruder penyusup tidak mampu menembus benteng pertahanan tubuh kita yang sudah pasti sempurna Allah ciptakan. Jadi mindset-mindset beginilah yang harus dibangun. Karena kita sudah jadi makhluk sempurna, kita sudah punya sistem perangkat yang sempurna, jadi kita perlu manual book yang kita baca, tadaburi dari Quran. Nah, izinkan saya sebagai praktisi kedokteran yang berusaha untuk membuat kita sadar bahwa ilmu ini bukan dari textbook, dari ilmiah saja, ada aspek yang sifatnya juga ilahiyah. Karena ketika kita membaca firman-firman Allah yang tadi saya sebutkan, itu semua perintah-perintah makan yang kadang lalai. Bahkan ada yang menafikan, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, padahal disuruh sama Allah untuk boleh dimakan. Cuma ya jangan berlebih-lebihan dan sumber peternaknya juga harus tahu. Nah, kalau sudah tadi terjadi gangguan di saluran cerna, leaky gut, ususnya sudah teriritasi, lambungnya sudah sudah luka, maka ada sekitar 500 juta sel neuron dari sel syaraf dari saluran cerna yang berhubungan dengan nervus vagus langsung ke otak. Makanya orang kalau udah sakit MAS, sudah sakit GERD, sudah sakit kembung, mikirnya udah susah. Diajak ngomong udah naik, langsung emosi. Nggak tahu nih lagi sakit, ya gitu. Pokoknya udah, karena emang ada koneksi antara otak dan lambung. Atau sebaliknya, pikirannya sangat banyak mau menghadapi ujian gitu ya. Jadi akhirnya panik, perutnya jadi mules. Nah, makanya itu ada kontak, memang mereka berhubungan. Jadi kalau kita mau berpikiran jernih, berpikirannya bisa lapang gitu ya, jagalah makan kita. Supaya usus tadi tidak teriritasi, lambung tidak luka. Karena bakteri-bakteri baik tadi kita bisa pertahankan jumlahnya. Nah, kalau sudah tidak mampu lagi, kita salah terus-terusan gitu ya. Ini yang terjadi akhirnya penyakit. Dilihat di sini yang kiri hipertensi ya, penumpukan lemak-lemak yang berlebihan, lemak-lemak hasil trans fat tadi, makanan-makanan yang indah dipandang dan lezat dimakan namun tidak cocok untuk sel tubuh. Kemudian pembuluh darah kita menjadi menyempit, aliran makin kencang, kemudian di saluran yang paling kecil di otak menjadi pecah atau tersumbat, timbul penyakit yang disebut stroke gitu ya. Terus penyakit diabetes karena terlalu sering makan yang manis gitu, lupa kita makan yang pahit, padahal lidah dimiliki reseptornya pengecap ada manis, asin, pahit gitu ya. Kalau terus-terusan manis yang hanya kita makan